Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat web service sederhana, yaitu mengkalkulasi gaji pegawai. Yang pertama adalah CEO, manajer, karyawan senior, dan umum. Dari masing-masing tersebut memiliki tingkat kalkulasi gaji yang berbeda, di mana nanti akan ditambahkan juga tunjangan keluarga. Untuk metode CEO dan manajer menggunakan POS, bisa dilihat seperti ini. Untuk karyawan senior dan umum nanti menggunakan metode GET atau seperti ini, dan untuk format outputnya seperti ini. Inputnya kita mengisikan data family dan overtime. Family adalah jumlah keluarga dan overtime adalah jumlah jam lemburnya. Dan ini kemudian outputnya, dia akan mengembalikan info inputan kita, yaitu family, overtime, dan juga allowance, yaitu perhitungan yang sudah dikalkulasi. Tentunya dengan basic salary, yaitu adalah gaji pokoknya. Sebelum membuat project, saya memanfaatkan StartSpring.io untuk menggenerate projectnya. Yang pertama saya menggunakan objek Maven dengan bahasa Java, kemudian Spring Boot dengan versi 245. Sedangkan untuk project metadatanya saya menggunakan identitas saya sendiri, packagingnya jar, dan Javanya saya menggunakan Java versi 8. Tidak lupa saya menambahkan dependensi, yaitu Spring Web seperti ini untuk RESTful API-nya. Setelah itu saya generate, kemudian akan saya import ke dalam aplikasi IntelliJ. Karena ini sudah saya import dan mungkin sudah saya susun juga untuk kode-kodenya. Untuk yang pertama saya setting portnya ke port 9000 di sini di application properties. Kemudian saya tambahkan package controller. Di sini ada gaji controller. Kemudian ada package DTO, ada input karyawan, dan ada output karyawan. Selanjutnya package service, isinya adalah CEO service, dihitung, manager service, senior service, dan umum service. Sebelum itu, apabila user menginputkan data, dia akan masuk di path pada gaji controller, yaitu http seperti di sini. Untuk get http localhost port API sampai family overtime. Untuk POS mungkin seperti ini, localhost IP payroll info CEO atau manager. Nah, di sini sama seperti ini, IP API payroll info dan CEO service. Saya CEO. Kemudian sebentar, loading. Nampaknya ngehang laptopnya. Oke. Nah, /CEO ini adalah path untuk mengakses perhitungan CEO, manager, dan juga untuk karyawan. Di sini sudah terlihat bahwa CEO menggunakan metode POS, manager POS, sedangkan untuk karyawan senior itu menggunakan GET. Jadi data dari user nanti akan ditangkap di sini, kemudian
akan dimasukkan ke input karyawan. Nah, di sini adalah setter getternya, ada family dan overtime sesuai dengan inputan tadi. Kemudian akan dikalkulasi di bagian CEO service. Nah, di sini sudah tertera gajinya berapa, bagaimana kalkulasinya, kemudian dikembalikan total setelah dikalkulasi. Setelah dari service nanti akan masuk ke output DTO. Nah, output DTO ini untuk menampilkan data keluar. Di sini juga setter getternya. Ini di sini ada info, ada allowance, basic salary sesuai dengan outputnya tadi. Info ini untuk inputan kita, allowance ini untuk perhitungan tunjangan, dan basic salary ini untuk perhitungan gaji pokoknya. Oke. Untuk metode ini tadi metode post, untuk manajer sama. Dan sekarang metode get. Metode get kita mengambil data dari URL dan kita parsing di sini menggunakan path variable. Di sini dipisah data family dan data overtime pada URL. Kemudian diambil untuk dikalkulasi lagi pada input pada senior service dan umum service. Kemudian setelah itu untuk mengkalkulasi allowance, kita juga menggunakan data dari body URL nya, kita kalikan dengan sesuai status atau jabatan. Kemudian kita tampilkan lagi dan disimpan ke output DTO untuk ditampilkan ke user. Kemudian untuk karyawan umum sama, karena dia juga menggunakan metode get. Oke, sekarang percobaan. Untuk percobaan aplikasinya, di sini saya menggunakan Postman. Di sini saya akan mencoba satu-satu untuk setiap karyawannya. Di sini saya sudah menuliskan alamat, yaitu http localhost dengan port 9000 api/payroll-info/ceo. Di sini karena metode post, maka kita perlu mengirimkan data untuk bodinya. Di sini menggunakan raw dan JSON. Untuk inputannya seperti family dan overtime. Oke, saya scan dulu. Oke, kita menggunakan metode post. Coba kita send. Sepertinya aplikasinya belum saya jalankan. Coba saya jalankan dulu. Oke, di sini sudah running ya. Sudah terlihat Tomcaster on port 9000. Saya akan coba lagi. Masih sama. Inputannya juga sama, saya akan coba lagi. Ya, di sini ada data kembalian kepada user, menampilkan info, yaitu adalah data yang diinput user, dan allowance adalah data yang sudah dikalkulasi. Ini untuk tunjangan keluarga, ini untuk tunjangan jam lembur, dan ini adalah gaji pokoknya. Sekarang kita akan mencoba untuk manajer. Coba kita ubah di sini.
harusnya sama. Oke ya, udah berbeda ya. Dia mengembalikan infonya sesuai inputan kita. Perhitungan allowance-nya juga sudah berubah, basic salary-nya juga berubah. Oke, sekarang kita menggunakan metode yang satunya lagi, get, untuk perhitungan senior dan umum. Nah, metode get ini input nilainya dari URL family, kita input di sini. Overtime juga kita input di sini. Oke, di sini saya menghitung gaji senior. Untuk metode get tidak perlu pakai body seperti di post tadi, tidak usah. Oke, saya coba kirimkan datanya ya, dan ini adalah data kembalian info sesuai inputan kita, allowance perhitungannya, dan kemudian basic salary. Yang terakhir kita inputkan buat dev salary umum. Kerja umum di sini default, pakai URL default. Saya copy, saya paste, saya ubah datanya. Oke ya, sudah keluar lagi ya. Ini sesuai inputan kita, dan ini adalah sesuai kalkulasinya juga, basic salary-nya juga. Oke, berhasil untuk percobaan perhitungan keempat karyawan, CEO, manajer, karyawan umum, dan karyawan senior. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.